Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waodina Yatul Mahri dengan NIM 216500188 dari kelas J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat SIG di berbagai bidang dan juga contoh data spasial dan data non spasial. Kemudian kita masuk di pengertian SIG. Sistem informasi geografis atau biasa disebut dengan SIG atau Geographic Information System atau biasa disebut dengan GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis menurut Aronoff tahun 1989. Data yang diolah pada SIG ada dua macam, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial merupakan data keruangan sebuah letak geografis, sedangkan data non-spasial menyatakan atribut dari letak geografis tersebut, menurut Chang tahun 2002. Kemudian masuk di data spasial dan data non-spasial. Data spasial dan data non-spasial ini merupakan data yang digunakan dalam sistem informasi. Jadi data spasial ini itu menunjukkan ruang lokasi atau tempat-tempat di permukaan bumi yang mencakup informasi geometri objek. Sedangkan data non-spasial atau atribut itu data yang memberi penjelasan atau deskripsi dari setiap objek di permukaan bumi. Kemudian masuk di jenis data spasial. Terdapat dua data, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor itu bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam sebuah kumpulan garis, area, titik, dan nodes. Jadi garis itu digunakan untuk jalan atau sungai. Kemudian area atau poligon itu digunakan untuk menandakan suatu wilayah atau daerah ataupun misalnya lapangan. Kemudian titik itu untuk menjabarkan sebuah lokasi atau tempat, misal rumah sakit, kantor, sekolah. Kemudian yang kedua ada data raster, yaitu data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai suatu struktur cell grid atau biasa disebut dengan pixel atau picture element. Nah, kemudian masuk manfaat SIG di berbagai bidang. Ini terdapat 5. Yang pertama itu pemetaan, yaitu dapat menjadi bahan dan proses pembuatan peta dan kartografi. Kemudian yang kedua kebencanaan, yaitu mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi bencana alam agar bisa ditentukan tindakan mitigasinya. Kemudian yang ketiga transportasi, yaitu manajemen pemeliharaan, perencanaan, serta perluasan jaringan jalan tol, rel kereta api, jalan raya, serta analisa rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan baik yang ada di darat, laut, maupun udara. Kemudian yang keempat itu sumber daya alam, yaitu menentukan sebaran aktual maupun potensi sumber daya alam yang ada pada suatu daerah. Kemudian manfaat di bidang kesehatan itu untuk menentukan distribusi penderitaan suatu penyakit, pola atau sebaran pandemi penyakit, dan penentuan lokasi unit-unit pelayanan kesehatan beserta dengan tenaga medisnya. Kemudian masuk di contoh kasus contoh kasus. Di sini pada data spasial di sini data spasialnya saya mengambil contoh kasus penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia di tahun 2020 per 31 Mei tahun 2020. Di sini dia dipetakan berdasarkan provinsi. Jadi di sini dia ada, kalau dilihat dari petanya atau citra 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 citranya ini ada 3 warna, ada pink, orange, dan juga warna merah. Jadi warna itu untuk menandakan skala banyaknya jumlah kasus yang ada di daerah tersebut. Kemudian untuk data non spasialnya atau atributnya itu sebagai berikut di tabel ini. Saya sudah dijabarkan di tabel ini. Terdapat nomor, nama, keterangan, jumlah kasus, dan status. Nomor ini untuk jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Namanya ini daerah yang ada di Indonesia. Kemudian keterangan dari daerah tersebut. Kemudian jumlah kasus yang ada di daerah tersebut. Serta status dari daerah tersebut. Di sini yang pertama itu ada Aceh. Dengan keterangannya itu Aceh itu provinsi, kemudian jumlah kasus yang ada di Aceh ada 20 dengan status berwarna pink. Nah, kalau berwarna pink itu berarti dia skala kasusnya itu 1 sampai 100. Nah, seperti yang ada penjelasan di bawah tabel ini ada jumlah kasusnya. Jadi jika dia agak berwarna kekuningan, berarti dia jumlah kasusnya 0. Berarti kalau dia warna pink, itu skalanya 1 sampai 100 untuk jumlah kasusnya. Kemudian kalau jumlah kasusnya berskala 101 sampai 500 berarti dia statusnya berwarna orange. Dan jika jumlah kasusnya itu berskala di atas 500 berarti dia akan berwarna merah statusnya. Nah, kemudian seperti dilihat di tabel ini ada 3 warna dan di seluruh daerah di provinsi di Indonesia ini tidak ada yang jumlah kasusnya 0 atau semua tersebar COVID-19. Nah, kemudian di poin kedua ada Sumatera Utara, keterangannya provinsi atau ini atribut. Kemudian jumlah kasusnya juga masuk atribut dan juga statusnya ini masuk di atribut atau deskripsi atau penjelasan tambahannya. Di sini di Provinsi Sumatera Utara jumlah kasusnya 409
dengan status berwarna orange karena dia, skala 101 sampai, 500. Kemudian yang ketiga ada Sumatera Selatan, keterangannya provinsi dengan jumlah kasus 982 dengan status dia itu sudah berwarna merah, berarti skalanya itu sudah di atas 500. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.